Nah, kalau saya sih menjalankan bisnis itu tidak mengejar uang aja. Nah, tidak mengejar uang aja, meskipun kita berbisnis kan tujuannya untuk cari uang, gitu kan. Tapi enggak, jadi dari sini itu kita mencari kepuasan customer, ya. Nah, perkenalkan, saya Ana dari Salon Ana Violeta. Nah, salon ini beralamat di Jalan Adi Wijaya, RT 2, RW 3, Adirejo, Kepanjen. Untuk latar belakangnya, awalnya ini saya mulai fokus di dunia rias pengantin itu tahun 2017. Di situ sejujurnya saya kerja kantor. Nah, terus ketika tahun 2017 itu saya mulai ingin untuk usaha sendiri. Nah, di sini yang sesuai dengan passion saya itu ya di dunia rias pengantin. Karena ini cita-cita ketika saya waktu masih SMA. Tapi dulu setelah lulus SMA itu saya tidak bisa untuk ikut pelatihan di salon dan rias pengantin. Jadi dulu saya ambil jurusan komputer, akhirnya saya bekerja di kantor. Nah, ketika di kantor itu saya mengikuti bisnis MLM. Nah, di situ saya mengikuti Shopee Martin. Nah, ketika jadi leader di Shopee Martin, saya mendapat pelatihan makeup. Nah, di situ saya mulai ingat kembali dengan cita-cita saya yang dulu. Akhirnya, ketika saya sudah mulai off di kantor, saya kursus di rias pengantin, dan untuk salon ini mulai dibangun itu di tahun 2018 dan pembukaannya itu di awal tahun akhir tahun 2019 itu mulai dibuka. Kalau sebelumnya dari tahun 2018 itu saya buka di rumah aja gitu. Kalau senior sih pasti belum ya, saya masih baru untuk di dunia ini. Kalau untuk pemula, nah itu pokoknya kita jangan sampai patah semangat. Nah, pokoknya kita harus terus mengupgrade ilmu. Jadi sampai sekarang pun itu saya masih terus mengikuti seminar, pelatihan, karena di dunia rias itu tiap tahun itu trennya juga berganti-ganti seperti fashion seperti itu. Jadi kita juga punya sertifikat resmi negara. Jadi kita itu punya dasar di situ, tidak hanya kita belajar otodidak saja kalau bisa. Nah, kita harus ikut pelatihan karena di rias pengantin itu banyak sekali ketentuan. Jadi kita tidak asal make up terus dipakai baju, itu enggak. Semuanya itu ada ketentuannya, ada pakemnya. Nah, di mulai tahun 2017 itu ya saya mengikuti kursus awalnya, kursus rias pengantin itu di salon. Nah, setelah itu diarahkan untuk mengikuti sertifikasi. Nah, itu saya ikut di lembaga pelatihan itu. Kan dasar kita sudah punya. Nah, terus ikut di lembaga itu saya di LKP Keputren. LKP Keputren itu awal saya punya sertifikat untuk Solo Putri. Nah, di situ mempelajari pakemnya Solo Putri itu seperti apa, seperti itu. Setelah itu saya ikut lagi untuk pelatihan di lembaga lain juga, lembaga Salsabila itu ada kecantikan kulit. Nah, terus untuk di pengantin juga itu dari LKP Amalia. Jadi banyak sekali dari lembaga-lembaga itu. Ilmunya juga bervariasi juga kan. Jadi kita harus tetap menambah ilmu. Terus ada seminar-seminar, pelatihan lainnya yang mendukung untuk di dunia salon dan rias pengantin itu masih sering saya ikuti sampai sekarang.
Kalau untuk pemula ya, kalau untuk make up yang jelas itu kita punya make up, terus punya brush seperti itu. Nah, tapi di sini kan di sini saya juga selain real kemarin kan juga buka untuk kursus. Nah, untuk siswa-siswa kursus yang saya arahkan itu di awal itu kita punya brush dulu, itu yang paling utama. Terus kalau untuk makeup itu kita beli dulu untuk produk-produk yang dari dalam negeri, yang kualitasnya juga tidak kalah dengan yang produk dari luar negeri. Nah, kita dari tekniknya, jadi kita di sini itu belajar tekniknya gimana makeup itu bisa awet, bisa tahan lama meskipun kena air, kena kena panas, keringat seperti itu. Jadi dari skill utama itu harus benar-benar kita menguasai. Jadi untuk pemula-pemula yang masih otodidak, jadi diusahakan latihan itu memang benar-benar, kalau bisa itu kita punya guru seperti itu, jadi ada yang mengarahkan. Kalau dari YouTube aja itu masih kurang, kalau saran saya itu seperti itu. Untuk awal itu ya, kita membaca dulu pasarnya kita tuh gimana gitu, kita tinggalnya gimana. Nah, kebetulan di Kepanjen sini itu kan bukan daerah kota besar. Nah, di sini tuh kita nanti ya kira-kira orang-orang itu bisanya itu di harga berapa gitu kan, masih banyak juga yang menengah ke bawah seperti itu. Jadi di sini saya menyiapkan untuk kosmetik itu bervariasi. Jadi biar bisa untuk kalangan biasa, terus untuk yang menengah, terus yang tingkat atas itu ada. Jadi dari situ saya bisa membedakan untuk harga. Jadi misalkan harga segini itu untuk yang biasa, makeup biasa. Misalkan untuk kalangan pelajar kan ya biasanya untuk tari-tari itu beda. Terus ada kalangan sendiri, misalkan untuk orang yang sudah kerja universitas itu mintanya beda kan, agak lebih bagus lagi. Terus kalau manten itu memang harus benar-benar bagus. Nah, di sini manten itu juga bervariasi kan, kita melayaninya itu juga dari banyak kalangan. Jadi kita nggak menetapkan harga segini itu enggak. Kalau dari saya pribadi itu saya lebih nyaman dengan harga itu juga variasi juga. Itu saya sesuaikan dengan budgetnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ya kita ada yang kurang mampu atau punya budget berapa gitu ya, apalagi di musim pandemi seperti ini ya, kita menyesuaikan, tapi kita jelaskan misalkan nggak harga segini itu nanti ya bisa, tapi dari segi produk, dari segi kayak baju itu juga kita jelaskan. Soalnya kan kita punya ada macam-macam juga, dari yang biasa sampai yang bagus itu ya. Jadi saya itu yang utama ya, semua orang sih mungkin kalau di usaha itu mungkin yang utama itu kualitas ya. Jadi kualitas, terus ya tadi di sini meskipun dengan harga yang nggak terlalu tinggi ya, saya untuk patokan misalkan untuk anak-anak sekolah, untuk anak itu tetap kualitas itu tetap saya utamakan. Jadi kita cuma membedakan itu kan dari segi produknya aja, tapi dari segi hasil ya itu tidak jauh beda gitu. Jadi saya untuk mempertahankan di kualitas. Jadi untuk model makeup, nah itu saya tetap mengikuti tren. Jadi kalau saat ini kan yang tren itu kan yang flawless kayak gitu. Jadi saya cenderung ke arah situ. Tapi tidak menutup kemungkinan misalkan kalau ada yang minta bold kayak gitu. Tapi tetap karakter saya di sini itu masih natural itu masih ada, meskipun minta bold tapi tetap natural seperti itu. Jadi untuk jadi orang-orang mengenal saya itu makeupnya mbak itu natural kayak gitu. Jadi kalau orang mencari di situ tuh ya
terkenalnya itu ya yang natural, flawless kayak gitu. Nah, kalau saya sih menjalankan bisnis itu tidak mengejar uang aja. Nah, tidak mengejar uang aja, meskipun kita berbisnis kan tujuannya untuk cari uang, gitu kan. Tapi enggak, jadi dari sini itu kita mencari kepuasan customer ya. Meskipun kita enggak untung banyak, tapi customer itu kita usahakan semaksimal mungkin bisa puas dengan pelayanan yang kita berikan, gitu. Jadi kita mendengarkan kayak permintaannya mereka, terus ya itu pilihnya yang gini dan seperti tadi yang saya bilang itu ya kepuasan dari customer sendiri itu. Terus juga jangan pantang menyerah, dan kita kan punya banyak persaingan. Nah, dari sini kalau saya menganggap teman-teman yang seprofesi itu bukan saingan, tapi itu rekan bisnis. Nah, jadi kita itu bisa jadi tim kita. Jadi saya itu berusaha dengan teman-teman seprofesi itu saling kita terus saling kayak misalkan mereka itu butuh sesuatu, itu kita sharing. Jadi kita nanti itu jadi satu tim. Jadi kita bersaing itu sehat. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, ada komunitas itu, saya berusaha ikut di situ. Jadi kalau ikut komunitas itu ilmu yang kita dapatkan itu lebih banyak juga gitu. Dan kita nggak boleh pelit ilmu. Jadi di sini saya lebih suka itu untuk berbagi ilmu sih ya. Jadi di selain Riau itu di Saleh itu kan saya juga untuk buka kursus juga. Nah, di situ saya selain makeup itu juga saya arahkan untuk mereka itu bisa bekerja itu mandiri. Nah, jadi yang setelah belajar di saya itu setiap kali saya ada job itu saya ajak, jadi saya latih untuk di lapangan juga seperti apa gitu. Jadi untuk pemula itu kalau bisa itu di awal itu kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai gengsi ya, itu saya sudah pinter kayak itu ilmu yang kita punya itu kalau kita sudah ngumpul di suatu komunitas itu kecil sekali. Jadi masih banyak mereka itu yang di atas kita itu masih banyak. Jadi jangan sampai merasa puas dengan apa yang kita miliki. Jadi kita rajin sharing, itu ilmu kita jadi bertambah. Jangan lupa subscribe Ide Usaha. Salam sukses pengusaha.